Ini sudah menyala ya, karena untuk sepeda itu membutuhkan tegangan 48 volt ya. Untuk chargernya kita sekat di 53 volt ya, karena baterai membutuhkan 48 volt. Pada baterai penuh akan keluar tegangan 52 volt, maka charger akan kita ajus menjadi 53 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Nidia Channel seputar elektronik. Baik, di video ini kami akan memberikan tips bagaimana mengatasi charger sepeda listrik ini yang mati total ya. Nah, ini charger sepeda listrik yang originalnya nih. Sebelumnya sudah saya buka, sudah saya otak-atik, saya udah abrak-abrak di bagian regulator power supply-nya ya. Ini sebelumnya sudah saya coba perbaiki ya di bagian regulatornya ini. Nah, ini si regulator juga sudah saya ganti juga ya, namun masih belum bisa membuahkan hasil ya. Ini regulatornya ya, MOSFET-nya. Terus ini bagian yang short seperti diode juga sudah saya ganti ya, namun belum membuahkan hasil. Namun ini juga fisik sudah pada karat gini, mungkin bisa jadi di bagian dekat PWM ini ya, yang karat ini. Karena ini sudah pusing lah, daripada pusing beli komponen satu persatu nggak membuahkan hasil. Jadi saya ada trik, akan saya coba gacun aja ya regulator charger casan sepeda ini. Namun sebelumnya lepaskan saja ini MOSFET-nya ya. Ini MOSFET juga masih bagus sebenarnya, baru saya ganti, namun tidak ada hasilnya. Lepaskan saja. Ini ya MOSFET-nya, kode MOSFET-nya 5N60 nih ya. Baik, langsung saja ya. Nah, ini alatnya ya. Ini namanya gacun yang biasa dipakai teknisi TV ya. Ini ada 3 kabel, merah, biru, dan hitam ya. Ini cara pasangnya perlu diketahui dulu ya. Regulator atau charger kalian bagian optocouplernya terhubung ground atau tidak ya. Kalau terhubung ke ground tidak perlu dipasang, karena ini kalau kabel biru terhubung ke ground maka gacun ini tidak akan hidup ya, tidak akan bekerja. Nah, kabel biru ini gunting saja, karena power supply saya ini menggunakan optocouplernya digunakan untuk ground ya. Nah, kalian sebelum memasangkan kabel biru mau digunakan atau tidak, bisa kalian lihat dulu power supply-nya kalian ya. Nah, ini ada optocouplernya, pin 3 dan pin 4-nya digunakan untuk ground atau tidak ya. Nah, di sini karena optocoupler saya digunakan untuk ground, maka kabel biru ini akan saya gunting saja ya. Ini jadi kabel biru tidak akan saya gunakan, maka akan saya gunting saja. Baik, akan langsung saya solderkan dulu, akan langsung saya pasangkan. Nah, ini jangan lupa ya, kabel merah bagian positif kita pasang di bagian pin MOSFET pin tengah ya. Boleh mau dipasang mana saja, yang penting jalurnya di MOSFET pin tengah ya. Ini saya pasangkan di sini. Ini yang kabel hitam saya pasang di ground elko ya, di negatif elko yang 450 voltnya ini ya. Jangan lupa ya, di groundnya kabel hitam, kabel merah di pin tengah MOSFET ya. Nah, ini untuk kabel biru nanti akan saya gunting saja karena tidak saya gunakan. Hanya seperti ini ya, simple banget, hanya menggunakan 2 kabel ya. Baik, coba setelah saya gacun ini apakah charger ini bisa hidup. Langsung dicoba saja. Jangan lupa ya, sebelum dicolok trimpot ini perlu kita kecilkan dulu ya, ke kiri ya, kita kecilkan dulu pol, baru nanti bisa kita setel. Baik, kita posisikan dulu. Ini tegangan outputnya kita standby dengan avometer ya, kita colok dengan avometer. Coba kita colok
Ini akan saya coba colok ya. Perhatikan di avometer masih tegangan 0 dan power indikator charger belum menyala. Bentar, ini akan saya colok listrik dulu. Perhatikan indikator tegangan 0 volt ya. Nah, ini ya sudah saya colok, muncul tegangan di avo 42 volt. Nah, jadi ya untuk sepeda listrik itu kan 48 volt, baterai pada fullnya itu 52 volt ya. Maka ini gajun ini perlu kita setel di posisi 53 volt atau 54 volt ya. Karena yang disuplai chargernya itu 52 volt, maka charger ini kita setel di 53 volt ya. Ini cara nyetelnya bisa kalian setel di bagian trim pot gajun ya, seperti ini. Bisa kalian putar ke kanan perlahan ya, perhatikan di avo. Nah, ini 40 50, saya akan setel ke 53 volt. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Baik, ternyata berhasil ya. Sangat mudah ya untuk mengatasi power supply atau charger yang mati total ya. Bisa kita ganti menggunakan gajun kalau sudah kewalahan untuk memperbaiki di bagian regulatornya ya. Nah, jadi nanti bisa kalian rapikan sendiri ya bagian gajun ini. Nah, di bagian MOSFET gajun ini bisa kalian nanti pasangkan heatsink atau pendingin ya. Bisa kalian lepas dan modif kalau tidak muat di box chargernya ya. Pasang heatsink biar lebih tahan dan kuat ya. Bisa seperti ini nih, seperti ini istilahnya ya. Bisa kalian rapikan sendiri ya, karena ini hanya contoh. Terima kasih buat yang sudah menonton video-video kami. Nantikan video kami selanjutnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.